Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Oke, Bapak, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau semuanya baik-baik saja. Mudah-mudahan perkuliahan ini juga menambah wawasan, pengetahuan, dan juga sekaligus imunitas kita di situasi-situasi yang masih belum sepenuhnya stabil kali ini. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang psikologi sosial, salah satu subjek yang menurut saya sangat penting buat kalian kuasai sebagai calon-calon psikolog di kemudian hari. Coba sekarang, sebelum kita jelaskan apa itu psikologi sosial dan cakupan pembahasannya, silakan dengan pemahaman awam kalian atau pemahaman dasar kalian, apa itu yang Anda pahami dengan psikologi sosial. Coba langsung diajak mikir ya. Oke, tidak apa-apa. Alif Ramadan, nah ini pasti punya gagasan ini yang sudah mau ekspansi kampusnya. Silakan Alif Ramadan. Apa yang kalian pahami tentang psikologi sosial? Psikologi sosial ilmu yang membahas mengenai individu terhadap lingkungan sosial dan budayanya, Pak. Ilmu yang membahas tentang individu terhadap lingkungan sosial dan budayanya. Oke, saya undang Rifki, Dimas Rifki. Punya pandangan, punya pendapat? Psikologi sosial adalah cabang dari ilmu psikologi yang menggabungkan dua keilmuan, yaitu psikologi dan sosiologi. Di mana psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan dari manusia atau yang bisa disebut tindakan dari manusia, sedangkan sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang interaksi antar manusia. Oke, ilmu yang membahas tentang interaksi antar manusia. Satu pendapat lagi, barangkali ada yang mau disampaikan dari kaum Hawa. Anissa? Psikologi sosial itu psikologi yang khususnya membicarakan tentang perilaku atau aktivitas manusia dalam kaitannya dengan situasi sosial. Oke. Ada lagi tambahan? Safa Veda? Iya Pak, psikologi sosial adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam lingkungan sosialnya, Pak. Mempelajari manusia dalam lingkungan sosialnya. Oke, saya kira pemahaman awal meskipun kita belum banyak mengelaborasi, paling tidak sudah punya modal ya, sudah punya bekal dalam memahami apa itu psikologi sosial. Nah, sekarang izinkan saya untuk mensistematisir pemahaman kalian melalui materi yang sudah kami siapkan di sini. Cara bukanya ya. Oke, saya ingin memberikan penjelasan dengan agak singkat saja untuk menjadi review buat kita semuanya. Sebagai pengantar ya, nanti kita kuasai, kita dalami lebih jauh pada waktu yang akan datang. Yang pertama adalah apa itu psikologi sosial terlebih dahulu. Nah, psikologi sosial pada prinsipnya adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara manusia dan kelompok pada suatu lingkungan yang dipengaruhi dengan perilaku manusia pada prinsipnya. Nah, studi ini tujuannya apa? Tujuannya adalah menginvestigasi. Menginvestigasi apa? Menginvestigasi tentang pemikiran, perasaan, perilaku individu yang dipengaruhi oleh kehadiran orang lain, baik aktual maupun yang sifatnya imajinatif. Jadi ternyata perilaku manusia, perilaku individu itu bisa dipengaruhi oleh kehadiran orang lain, baik yang sifatnya aktual maupun imajinatif.
imajinasi kita tentang seseorang, tentang individu tertentu ternyata mempengaruhi sikap kita akan menjadi seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba mempelajari tentang bagaimana teori-teori dasar tentang psikologi sosial. Ada beberapa pendekatan ya, ada beberapa pendekatan yang bisa kita gunakan di dalam memahami apa yang namanya individu tersebut. Kita bisa memahami individu itu kenapa responnya begini, kenapa sikapnya begitu, kenapa punya mental yang semacam itu bisa didekati dengan pendekatan psikologi sosial. Salah satu teori dasarnya yang dikenal dengan teori interaksionis simbolis atau teori interaksionis simbolik. Kira-kira teori ini berbicara tentang apa? Prinsipnya adalah bahwa manusia itu saling mempengaruhi satu sama lain. Alif dan tadi siapa? Rifki itu bukan dua individu yang saling sama-sama berdiri sendiri, tapi ketika berinteraksi dia juga saling mempengaruhi. Nah, proses mempengaruhi itu sekaligus juga membentuk makna. Melalui apa? Melalui bagaimana mereka berinteraksi. Baik, saya lanjutkan. Jadi ada 3 asumsi dasar dari teori interaksionis simbolis itu. Yang pertama bahwa manusia bertindak berdasarkan makna yang diberikan orang lain kepada mereka. Manusia bertindak berdasarkan makna dari orang lain yang diberikan kepada mereka. Misalnya, tadi saya bilang misalnya, kalau dosen kalian memegang atau apa bahasa Indonesianya menjawil itu apa ya? Anggap saja menyentuh ya, saya nggak tahu menjawil bahasa Indonesianya apa. Menyentuh sebelah kanan dari tangan kalian, apa maknanya? Itu akan berbeda dengan misalnya security atau polisi yang menjawil kalian, menjawil ya. Atau mungkin pacar kalian yang menjawil. Maknanya beda. Nah, makna itu diciptakan dalam interaksi antar manusia, diciptakan. Kenapa? Oh, kira-kira kalau dosen menjawil, saya anggap aja pakai bahasa menjawil ya, seorang mahasiswa, itu maknanya apa? Makna itu bisa terjadi jika orang atau sekelompok orang memiliki interpretasi mengenai penjawilan tadi. Lain halnya dengan yang menjawil tadi polisi. Kalian mungkin merasa gemeter atau apa, mungkin ada masalah apa dengan saya, dan seterusnya. Ya. Nah, selanjutnya makna itu dimodifikasi melalui sebuah proses interpretasi. Nah, bagaimana makna itu dimodifikasi melalui sebuah proses interpretasi itu? Pada prinsipnya, ketika setiap individu itu berkomunikasi dengan diri mereka sendiri, melakukan seleksi pertemanan, seleksi kelompok yang dia berinteraksi dengannya, maka dia juga pada saat yang sama sedang berusaha untuk menyusun, membangun, dan mentransformasikan makna terhadap apa yang dia atau mereka lakukan itu. Nah, ini kemudian pada prinsipnya proses interpretasi ini bisa terjadi dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh bagaimana pengalaman dan lingkungan setiap individu. Ini 3 asumsi dasar kenapa pendekatan teori interaksionis simbolik itu digunakan untuk memahami bagaimana perilaku seseorang, perilaku individu itu bisa terjadi. Seperti contoh tadi saya kan, bagaimana respon kalian kalau ada orang menyentuh kalian dengan identitas yang berbeda. Pastinya kalian akan memiliki respon yang berbeda. Ada juga pendekatan teori pernyataan harapan. Teori ini memusatkan perhatian pada peran kelompok atau peran kelompok kerja atau kelompok kecil, di mana pada prinsipnya kelompok ini akan secara
langsung maupun tidak, secara sengaja maupun tidak, mampu menumbuhkan harapan kalian seperti apa terhadap kelompok itu. Sesuai dengan tugas dan kemampuan masing-masing anggota kelompok atau individu dari kalian. Kalian berada di mana? Ketika kalian berada di kelompok yang terpelajar sesama mahasiswa, kalian punya harapan apa? Kalian berada di kelompok sesama gamers, pemain game, kira-kira harapannya apa? Dan begitu seterusnya. Nah, yang lainnya adalah yang namanya teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial ini merupakan sebuah pertukaran yang sifatnya ya pertukaran aktivitas, secara nyata maupun tidak, dan lebih banyak atau sedikit penghargaan atau biaya, antara sedikitnya 2 orang atau bisa lebih. Jadi pada prinsipnya kita melalui pendekatan teori pertukaran ini mengandaikan setiap kita berinteraksi satu dengan yang lain, itu ada nilai yang kita bisa tukarkan. Tukar itu enggak harus berarti kayak antara barang dengan barang atau uang dengan barang, tetapi apa keuntungan yang bisa saya dapatkan ketika saya melakukan apa, dan apa keuntungan yang bisa mereka peroleh ketika berinteraksi dengan kalian. Misalnya, antara dosen dan mahasiswa. Terjadi enggak pertukaran sosial itu? Iya. Dosen berinteraksi dengan mahasiswa, itu terjadi pertukaran. Di sana di mana terjadinya? Dosen menyampaikan poin-poin pemikirannya, mahasiswa menerima. Itu susah terjadi kalau sesama dosen. Kenapa? Dosen merasa saling tidak membutuhkan, misalnya dalam hal tertentu. Walaupun dalam hal yang lainnya mungkin untuk teori-teori tertentu juga bisa terjadi. Sebaliknya, mahasiswa juga membutuhkan itu, membutuhkan informasi, membutuhkan peningkatan pengetahuan tentang teori tertentu atau mata kuliah tertentu, dan oleh karenanya terjadi interaksi. Nah, pertukaran sosial itu bisa semakin terjalin manakala ada penghargaan atau reward yang saling menguntungkan. Begitu pula kalian, kalau ada yang soulmate sama tidak meskipun satu kelas, itu kan interaksi kalian sangat berbeda tingkat intensitasnya, tergantung pada apakah ada reward atau tidak. Biasanya kalau orang merasa tidak cukup mendapat reward ketika berinteraksi dengan satu kelompok atau individu tertentu, maka dia akan mengurangi intensitasnya, dan itu manusiawi, ya. Manusiawi. Kenapa demikian? Ya karena pada prinsipnya manusia itu membutuhkan yang namanya reward, yang namanya penghargaan. Kita masih ingat kan teori motivasinya Maslow, bagaimana salah satunya adalah kita membutuhkan penghargaan dari orang lain. Kalau nggak ada itu biasanya tidak terjadi. Nah, ini adalah beberapa teori dasar ketika memahami psikologi sosial sebagai pengantar saja. Mudah-mudahan ini cukup bisa memberikan pemahaman awal, pemahaman dasar tentang apa itu yang namanya psikologi sosial. Jadi pada prinsipnya saya ingin ulangi lagi, pada prinsipnya psikologi sosial itu adalah berusaha untuk bagaimana kita bisa memahami individu dengan cara memperhatikan situasi sosial, situasi lingkungan yang terjadi di sekitar kita tersebut. Kenapa ini kemudian menjadi materi yang harus kita kuasai? Karena pada prinsipnya kita mau tidak mau kita adalah manusia yang tidak bisa lepas dari kehidupan sosial. Kita bisa memahami kehidupan sosial itu sebagai bekal juga di dalam memahami perilaku di setiap individu. Nah, maka dari itu kemudian ini menjadi materi yang saya kira sangat relevan untuk kalian. Pada akhir semester nanti kalian juga akan harus memilih, kalian ini lebih konsen pada apa? Psikologi sosial kah? Ataukah psikologi klinis kah? Atau yang seperti itu. Makanya ini menjadi modal dasar kalian. Lebih jelas dan mendalamnya nanti di lain pertemuan kita akan ulas lebih jauh. Sampai di sini ada pertanyaan?
Silakan kalau yang mau menyampaikan sesuatu, baik menyangkut perkuliahan maupun yang tidak menyangkut perkuliahan sama sekali. Paling tidak kita sudah memiliki fondasi di dalam memahami apa itu psikologi sosial. Cukup? Kalau sudah dirasa cukup, dari saya kurang lebihnya mohon maaf, kita bisa lanjutkan pada sisi yang lain, dan kita akan akhiri pembahasan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.